Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Hadirin sebadan kaulah merjaki rasa kimangajian kitab Sulamut Taufiq. Harati ampuan jelas hakim bahwa dalam urusan jual beli kat kita punya hukum si ampu pelajari sarang orang-orang yang melakukan jual beli. Dan itu kisah Rasulullah bahwa pedagang yang jujur nikah dekat dengan akhirat apa kompol sarang orang-orang siddiqin dan syuhada dan orang-orang yang mati syahid. Anapa pulana wa ma dzaka illa li ajli ma yarqahu min mujahadati nafsihi wa hawahu wa qahriha ala ijra'il uqudi ala ma amarullah. Kak dinto mak raja kencerna pedagang sekati kak dinto karena qatu ala ban nafsuna tibi. Jadi pak apa ala ban nafsuna tibi dalam berdagang. Manabi tak elak bernafsana maka dia akan menggunakan cara-cara walaupun menguntungkan tapi larang dalam agama. Wa illa fala yakhfa ma tawa'adallahu man ta'addal hudud. Kalau pedagang gak jinto tak mematuhi aturan Gusti Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang alanggar aturan dalam urusan perdagangan. Thumma inna baqiyatal 'uqud min al-ijarati wal qiradi wal rahni wal wakalati wal wadi'ati wal 'ariyati wasyirkati wal musaqati wa ghairiha kadzalika la budda min mura'ati syurutiha wa arkaniha. Pas akad-akad berhubungan sareng ijarah gak dinto akad sewa termasuk juga sewa manusia ni kah malah goreng akad upah tambah sewa ijarah. Kirot nikah akad kerjasama bisnis di mana satu orang jadi pemodal yang lain jadi pekerja. Di bedasaan kirot nih biasanya kocak mudharabah. Rohan nikah gadai. Wakalah nikah akad perwakilan. Wadi'ah akad titipan. Ariyah nikah akad pinjaman. Syirkah nikah kerjasama bisnis antara dua orang atau lebih pada nyumpeng modal. Salah pada telok dokter buka klinik akhirnya nikah syirkah ya. Jadi patungan. Musaqah nikah paruan sabe. Di ada sawah atau ladang pada tanaman ni kaya rabat bikin hasil lain bagi antara orang seandi tanaman sareng orang arabat. Wa ghairiha kadzalik la budda min mura'ati syurutiha. Semua akad ini ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Waqtun nikah yahtaju ila mazid ihtiyatin wa tathabbutin hadaran mimma yatarattabu ala faqdi dzalik. Akad nikah adalah akad yang membutuhkan kehati-hatian yang lebih besar karena takut beda hal-hal jadi pas akad nikah betal misalnya nikah misalnya anak angkat bapak angkat kan tak boleh cuti wali dekik karena pun nisar karena pas tahun nikah hukum lagi pas Cina je ada dekik tempat akad nyamai sengkok anak-anak sengkok je orang boleh kan angkok sengkok ini kan bahaya. Jadi bahaya anak angkat ni kan tak bisa wali bapak angkat tu. Walaupun mau lagi baji ni kan rabat misalnya bakun dekik waktu dinasabkan kepada orang tua aslinya. Jadi tak bisa setelah ni nikah bisanya berbagi akad nikah tak sah. Ni seranak walaupun secara kan mentauning kenika bisa kita tak dosa tapi sedosa seoning
masuk kadetian se ni kata kadetian nongkuan gimana orang na sunep dengan telepon karena Instagram jadi ini Instagram jadi suami istri kan di anaknya pakabin pas ketika hari ulang tahun pernikahan istrinya gak nyentok nyampe ucapan ulang tahun pernikahan nang Instagram selamat ulang tahun misalnya ke 20 suamiku pas tangkel pernikahan naganya kayak baca sarang anak bini yang baca bahasa dengku Arya bapak nang kok antara waktu menikah dengan waktu kelahirannya itu hanya sekitar berkisar 3 bulan berarti kayaknya hamil di luar nikah. Jadi antara menikahnya bapak sama ibunya dengan lahirnya anaknya itu hanya bersekitar 3 bulan. Anaknya oning dari Instagram. Mungkin kenapa? Berarti bapak tadi hak makabin gini kan. Bani walina. Karena anak di luar nikah itu nasabnya ke ibunya. Tak bisa ke bapaknya. Tapi kini kata oning senak karena tak susah. Sebab na mungkin timin nungkuna mau cerita ke pangulo dikinya lagi jalan. Tapi mungkin karena apa? Kini pada tahun yang nyetim ipakabin sama kabin walina bapak zina itu dasar. Akhirnya ipakabin boleh, tahu suami ramion, walaupun pada saksi kedua ipakabin boleh. Ini kan hal-hal jadi kalau beda kanca pangulo cerita, ini kan beda. Jadi dia ngotot bahwa namanya harus disebut dalam akad nikah, padahal dia hanya bapak angkat. Duri sayangnya, kisayang tapi tak ngerti hukum repot. Sampai atokar sama pangulo. Pangulo saya mulai malah lagi kiri. Undangan mau nangupol. Jadi makanya parlona penyelidikan dengan data-data berkas-berkas kasak parlona kasak. Takut terjadi hal saya kati kasak. Jadi untuk akad nikah perlu kehati-hatian ekstra. Faslun yahrumur riba fi'luhu wa akluhu wa akhdhuhu wa kitabatuhu wa syahadatuhu wa hilatuhu. Haram, memakannya haram, mengambil harta riba ini haram, menulis juru tulisnya juga haram, saksi dalam akad riba ini juga haram, rekayasa untuk akad riba ini juga haram. Kenapa saya kocak riba? Wa huwa bai'u ahadin nabaidaini bil akhari nasi'atan au bi ghairi taqabud. Jual beli emas dan perak. Nagdain ini kan emas dan perak. Jual beli emas dan perak nasi'atan secara kredit, maksudnya secara tak majar kontan, tidak tunai nasi'ah. Au bi ghairi taqabud atau tanpa serah terima. Jadi mon emas mau perak nih akad ke kalau emas dengan emas maka itu syaratnya harus kontan, ini barang, ini emasnya yang pertama, ini emas yang kedua. Misalnya pada perhiasan yang berupa emas ban kotu pada au bijinsi kadzalik au mutafadilan. Jadi mon emas dengan emas harus sama beratnya, diserah terimakan di tempat tunai. Makanya kan ketika semakin beda istilah investasi emas kredit, ada kredit emas makanya. Ini kan mazhab yang dipakai yang membolehkan oleh DSN ini kan Dewan Syariah Nasional kan. Ini kan mazhab Hanafi. Jadi kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Emas itu kalau emas dengan uang dianggap sama-sama ribawi, tak bisa kredit kena. Tapi mungkin banyak bank syariah mabeda nikah. Ini kan ikut mazhab Hanafi. Ya mazhab kakak untuk mazhab penyeberat tuh.
Jadi rata-rata dalam dunia muamalah ini Kak, yang agak longgar mazhab Hanafi. Entoan. Jadi harus sama memberikan 10 gram dengan 10 gram diserahkan di tempat tunai. Wal mat'umat ba'duha bi ba'din, termasuk juga barang ribawi itu adalah makanan-makanan. Misalnya beras dengan beras. Ini kan waktu mon beras masuk beras. Ini waktu tunai mon ben waktu pada mon beras sareng jagung boleh beda. Yang jadi masalah sekarang itu uang. Uang itu barang ribawi apa tidak? Ini pas akhirnya jadi sebab khilafiyah. Ini emas itu berharga di barangnya. Emas mau nekrak atau ketok kipa kunarga. Temen obeng, sepit ada kan ya pun. Karena harganya uang itu fiat money berdasar kesepakatan, ini berdasar nilai barang. Makanya pas sebagian ulama ada uang yang ada sekarang itu barang ribawi. Ini mayoritas ulama. Tapi beda saya baca benih tak barang ribawi. Namun benih barang ribawi tidak berlaku riba di situ. Tapi mayoritas ulama mengatakan barang ribawi. Mun bisa ngalak setengah-tengah, mun pun tak bisa. Ini kan bisa karena ada hal-hal tertentu. Kak Dinto bisa mengambil pendapat yang lebih ringan. Makanan ketika itu juga termasuk barang ribawi. Wa yahrumu bai'u ma lam yakbidhu, dan haram hukumnya jual beli barang yang belum dipegang. Nah, di sini kemudian muncul hukum-hukum nggak dropship. Mungkin kan dropship. Jadi yang dropship ini kan saya ngoliaki hampir secara keseluruhan Hanafi, mazhab Hanafi. Jadi dropship kan barang lagi sob makelare. Makelar aslinya kan atas izin dari pemilik barang. Mun dropshipnya kan pokoknya beda dengan akun kamah. Jadi bang ada. Nah ini Kak, di mazhab Syafi'i banyak yang mengatakan tidak boleh, tapi mazhab Hanafi boleh asalkan barangnya jelas, tak congok. Ini kan tujuan guna jual beli barang yang belum dipegang itu kenapa dilarang? Takut terjadi penipuan. Jadi pas baru lagi tidak ada termasuk jual. Jadi di dalam fikih muamalah itu khilafiyahnya banyak. Dan mazhab saya agak longgar dalam hal ini, mazhab Hanafi. Kita ini juga dalam kitab Mizanul Kubra Imam Sya'rani ini Kak ajarita kan sekarang sudah sebenarnya. Dekian mazhab paling banyak diikuti orang itu Hanafi. Tapi kenikah saya makin kalau ditanya sekarang di dunia ini pengikut mazhab paling banyak Hanafi, nomor tung ini jumlahnya. Nomor 2 Syafi'i, nomor 3 Maliki, paling sedikit Hambali. Ini kan tujuannya kenapa kok perbedaan pendapat pas ekojak rahmat. Nah, tapi Hanafi ini bakun pada syarat-syarat ini oleh pas lagi longgar pas aku ini pun boleh, tapi ini ada syarat-syarat yang bisa menghindarkan penipuan. Bakun ini beda. Jadi akadnya itu akad model maklar, dropship, reseller, kasakan punya akad-akad makin zaman online makin hukumnya itu perlu dipelajari tung karena tekniknya banyak. Nah, boleh menunjuknya saham kasa makin beda kripto ini kan perlu dipelajari secara detail. Yang cuma kalau TV untanya kijak kalau tak main, jadi tak main ini kata orang kanun kripto nggak apa kripto tak paham. Tak paham tak bisa ngokomi. Saya bisa ngokomi ini kalau saya paham. Jika nito kalau lebih nabi tentu nanyum sapora. Kira itu asal yang bincang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.